Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Karina. Di sini saya akan melakukan pemberian obat secara oral, yaitu pemberian melalui mulut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Siapkan peralatan dan cuci tangan. Kaji kemampuan klien untuk minum obat per oral. Apakah Ibu bisa meminum obat sendiri atau harus digerus? Bisa menelan sendiri, Sus. Baik. Periksa kembali instruksi pengobatan berupa nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan rute pemberian, serta tanggal kadaluarsa obat. Apakah benar dengan Ibu Evelyn? Iya. Berumur 25 tahun? Iya. Baik. Siapkan jumlah dan dosis obat yang akan diberikan tanpa mengkontaminasi obat. Lakukan konfirmasi dengan kembali membaca instruksi pengobatan. Apakah Ibu bisa meminum obat sendiri atau harus digerus? Bisa meminum obat sendiri. Berikan obat dan air yang cukup untuk menelan obat. Ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup, Sus. Baik. Rapikan kembali peralatan dan cuci tangan. Baik, terima kasih. Pemberian obat telah selesai. Kalau begitu saya akan pamit dulu ya, Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Saya perawat Evelyn. Saya hari ini akan memberikan obat dengan cara sublingual agar obat tersebut cepat bereaksi. Apakah Ibu bersedia? Ya, selesai. Siapkan peralatan dan cuci tangan. Kaji kemampuan klien untuk minum obat per oral, meliputi kemampuan menelan, adanya mual atau muntah, program puasa, rencana klien akan menjalani pengisapan lambung, atau bising usus klien tidak terdengar. Apakah Ibu bisa memasukkan obat sendiri? Bisa. Periksa kembali instruksi pengobatan, nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan rute pemberian. Periksa tanggal kadaluarsa obat. Jika ada keraguan mengenai instruksi pengobatan, laporkan pada perawat berwenang atau dokter sesuai kebijakan institusi. Apakah benar ini dengan Ibu Safira? Ya, benar. Umur 30 tahun ya, Bu? Ya. Siapkan jumlah dan dosis obat yang akan diberikan tanpa mengontaminasi obat. Gunakan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Lakukan konfirmasi dengan kembali membaca instruksi pengobatan sebelum memberikannya kepada klien. Bu, karena ini obat sublingual, nanti obatnya jangan ditelan, tapi diletakkan di bawah lidah ya, Bu, sampai nanti obat tersebut habis. Apakah Ibu mengerti? Mengerti, Sus. Ini obat untuk Ibu. Nanti jika dirasa sudah habis obatnya, Ibu jika ingin minum, Rapikan kembali peralatan. baik Bu,
Prosedurnya sudah selesai. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, sudah cukup. Baik, nanti jika ada yang dibutuhkan bisa panggil saya ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Ika. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat secara bukal. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hati oleh obat. Apakah Bu Wanda bersedia? Siapkan peralatan dan cuci tangan. Kaji kemampuan klien untuk minum obat per oral, meliputi kemampuan menelan, adanya mual atau muntah, program puasa, dan cara klien akan menjalani penghisapan lambung atau bising usus klien tidak terdengar. Baik, Bu Wanda bersedia untuk minum obat secara bukal ya Bu ya? Bisa. Ya. Periksa kembali instruksi pengobatan, nama klien, nama, dan dosis obat, waktu dan rute pemberian. Periksa tanggal kadaluarsa obat. Jika ada keraguan mengenai instruksi pengobatan, laporkan pada perawat berwenang atau dokter sesuai kebijakan institusi. Saya dengan Bu Wanda usia 25 tahun ya Bu. Siapkan jumlah dan dosis obat yang akan diberikan tanpa mengontaminasi obat. Gunakan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Lakukan konfirmasi dengan kembali membaca instruksi pengobatan sebelum memberikannya kepada klien. Ini obatnya Bu, nanti diletakkan di antara gusi dan membran mukosa pipi ya Bu. Tunggu sampai obatnya habis. Jika sudah, silakan nanti bisa diminum. Rapikan kembali peralatan. Kemudian cuci tangan. Baik, untuk pemberian obatnya sudah selesai. Saya permisi ya Bu. Selamat pagi Bu Tarisa, perkenalkan nama saya perawat Dia. Hari ini saya akan melakukan perawatan obat topikal. Cuci tangan. Atur peralatan di samping tempat tidur klien. Identifikasi klien secara tepat. Apakah benar dengan Ibu Tarisa? Iya, benar. Bantu klien memperoleh posisi yang nyaman dan pastikan lokasi yang akan diberi obat mudah diakses. Inspeksi kondisi kulit. Bersihkan lokasi yang akan diberi obat menggunakan sabun ringan. Bersihkan debris dan kerak pada kulit. Keringkan atau biarkan area mengering. Gunakan sarung tangan jika terdapat indikasi. Oleskan agen topikal. Lotion yang mengandung suspensi. Kocok wadah secara merata. Oleskan sejumlah kecil lotion pada kasa balutan atau bantalan kecil. Dan oleskan juga pada kulit. Berikan tekanan ringan ketika mengoleskan obat dan oleskan secara merata searah pertumbuhan bulu.
Permisi ya, Bu. Bantu klien kembali memperoleh posisi yang nyaman. Rapikan kembali tempat tidur klien. Rapikan peralatan, buang peralatan sekali pakai ke dalam tempat sampah medis khusus. Cuci tangan. Apakah ada yang bisa dibantu, Bu? Cukup, Sus. Ya, baik, Bu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan perawat balik. Di sini saya akan memberikan pemberian obat parenteral. Kalau kamu bersedia, Cuci tangan. Siapkan obat dan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip 12 benar. Identifikasi klien. apakah benar ini bukan Bapak Ibu? Jelaskan tujuan, pelaksanaan prosedur, dan tindakan yang akan dilakukan. Permisi Pak, tujuan dari pemberian obat secara parenteral adalah untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat. Bantu klien memperoleh posisi yang nyaman dan pastikan vena mudah diakses. Pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari lesi, kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. Minta klien untuk membuka pakaian hanya pada area yang akan disuntik. Pasang torniket sekitar 15 cm di atas lokasi penyuntikan. Permisi ya Pak. Kenakan sarung tangan. Bersihkan lokasi penyuntikan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari arah dalam keluar hingga diameter sekitar 5 cm. Tunggu hingga mengering. Permisi ya Pak. Buka tutup jarum spuit. Tekan kulit klien dengan tangan non-dominan menjauhi lokasi penyuntikan sekitar 2,5 cm di bawah area penusukan. Pegang jarum pada posisi 30 derajat sejajar vena yang akan ditusuk. Kemudian lakukan penusukan secara perlahan dan pasti. Permisi ya Pak. Rendahkan posisi jarum hingga sejajar kulit dan dorong jarum masuk ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan menahan tabung spuit dan tangan dominan menarik plunger. Observasi adanya darah di dalam spuit. Jika ada darah, lepaskan torniket dan masukkan obat secara perlahan. Keluarkan jarum dari vena dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan. Lakukan penekanan pada lokasi penyuntikan menggunakan kapas alkohol yang dipegang di tangan non-dominan. Tutup lokasi penyuntikan menggunakan kasa steril yang diberi betadine. Bantu klien kembali memperoleh posisi yang nyaman.
Buang peralatan sekali pakai ke dalam wadah medis khusus. Lepaskan sarung tangan dan masukkan ke dalam bengkok. Cuci tangan. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik Pak, saya telah memberikan pemberian obat secara parenteral. Di sini saya akan pamit. Jika Bapak butuh saya, Bapak bisa menekan tombol yang di belakang Bapak. Ini. Terima kasih ya Pak, saya permisi. Buka tutup jarum spuit. Letakkan ibu jari tangan non dominan sekitar 2,5 cm di bawah lokasi penyuntikan, kemudian tarik kulit. Dengan ujung jarum menghadap ke atas dan menggunakan tangan dominan, masukkan jarum tepat di bawah kulit dengan sudut 15 derajat. Masukkan obat secara perlahan, perhatikan benjolan yang terbentuk. Cabut jarum dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan. Usap perlahan area penyuntikan dengan kapas alkohol. Hindari melakukan massage pada lokasi penyuntikan. Buat lingkaran dengan diameter 2,5 cm dari batas benjolan menggunakan pulpen. Minta klien untuk tidak menggosok area tersebut. Observasi kulit untuk mengetahui adanya kemerahan atau bengkak. Untuk tes alergi, observasi adanya reaksi sistemik, misalnya kesulitan bernafas, keringat dingin, pingsan, mual, dan muntah. Bantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Buang peralatan sekali pakai ke dalam wadah medis khusus. Lepas sarung tangan dan masukkan ke dalam bengkok. Cuci tangan. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Evaluasi klien dan lokasi penyuntikan setelah 5 menit, 15 menit, dan selanjutnya secara periodik. 2 menit lagi saya akan memeriksa bekas dari suntikannya ya Pak. Tolong jangan di-close atau digaruk jika terasa besar. Saya pamit dulu. Terima kasih, jika ada bantuan bisa ditekan tombol di belakang ini. Yang ini loh ya. Baik Pak, saya permisi. Tutup jarum. Tarik kulit dan jaringan lemak dengan ibu jari dan jari tangan non dominan. Mesti ya Pak. Fixing lagi. Dengan ujung jarum menghadap ke atas dan menggunakan tangan dominan. Masukkan jarum dengan sudut 45 derajat atau 90 derajat untuk klien gemuk. Lepaskan tarikan tangan non-dominan. Tarik bunga dan observasi adanya darah di dalam spuit. Jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan, sambil melakukan penekanan menggunakan kapas alkohol pada lokasi penyuntikan. Jika terjadi pendarahan, tekan area tersebut dengan kasa steril hingga pendarahan berhenti. Bantu klien kembali memperoleh posisi yang nyaman. Buang peralatan sekali pakai ke tempat sampah medis khusus. Cuci tangan.
Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik Pak, di sini saya sudah memberikan pemberian obat. Jika Bapak butuh saya, Bapak bisa menekan tombol yang ada di belakang Bapak. Terima kasih, saya terima kasih. Buka tutup jarum. Tarik kulit ke bawah sekitar 2,5 cm di bawah lokasi penyuntikan menggunakan tangan non-dominan. Permisi ya Pak, saya bantu menyisihkan tangannya. Masukkan jarum secara cepat menggunakan tangan dominan dengan sudut 90 derajat. Dorong jarum hingga mencapai jaringan otot. Gunakan mode Z-Track. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan menahan tabung squid dan tangan dominan menarik plunger. Observasi adanya darah di dalam squid. Jika tidak ada darah, dorong plunger dan masukkan obat secara perlahan. Keluarkan jarum secara perlahan dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan sambil melakukan penekanan menggunakan kapas alkohol pada lokasi penyuntikan. Jangan melakukan masas pada lokasi penyuntikan. Jika terjadi pendarahan, tekan area tersebut menggunakan kasa steril hingga pendarahan berhenti. Bantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Buang peralatan sekali pakai yang sudah tidak diperlukan ke dalam tempat sampah medis khusus. Cuci tangan. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemberian obat. Jika Bapak butuh bantuan saya, Bapak bisa menekan tombol di belakang Bapak. Sekian dari saya, terima kasih.